Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim semuanya, video kali ini kita akan membahas tentang amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Maka dari itu, sobat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa di bulan suci Ramadan ini, ada banyak rangkaian tarbiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui latihan-latihan amal-amal soleh, ibadah-ibadah, baik itu amalan sunnah maupun itu amalan wajib. Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan di bulan suci Ramadan yang pertama tentunya Nabi SAW mengajarkan kita untuk mengakhirkan sahur. Kalau seandainya waktu subuh itu ada di pukul 4.30, maka mentakhirkan sahur itu ada di pukul 4.15 atau jam 4 tepat. Maka dari itu, sobat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengakhirkan sahur kita bisa menjalankan ibadah-ibadah, kewajiban-kewajiban yang lainnya, yaitu sholat subuh, baca Quran, dan sebagainya, dan sebagainya. Tentunya mungkin ada yang mengatakan, kalau seandainya sahur di pukul 3, di pukul 2, apakah itu tidak boleh? Tentu saja boleh. Namun Nabi SAW mengajarkan kita untuk mentakhirkan sahur supaya kita tidak meninggalkan ibadah-ibadah setelahnya. Berbicara tentang sahur, tasahhuru fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jangan sampai kita tidak melakukan sahur ini, karena salah satunya juga untuk fisik kita menjalankan ibadah puasa seharian penuh. Sobat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan di bulan Ramadan yang selanjutnya, adanya mentakhirkan sahur, tentunya adanya menyegerakan berbuka. Dalam hal menyegerakan berbuka ini hampir sama dengan kasusnya dengan ajalnya orang. Artinya apa? Ketika waktunya tiba, maka kita jalankan. Tidak bisa kita cepatkan 1 jam, tidak bisa kita mundurkan 1 jam. Akan tetapi waktunya berbuka, maka bersegera kita untuk melakukan berbuka tersebut. Karena Nabi mengajarkan kita hal yang sedemikian, karena itu ada manfaat dan faedahnya.
Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, amalan di bulan Ramadan yang berikutnya adalah membaca doa ketika berbuka. Sudah hafal doanya? Ada yang belum hafal? Atau masih ada mungkin yang lupa-lupa doanya? Kita baca bersama-sama nanti ya. Dhahaba az-zama' wabtallat al-uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Dhahaba az-zama' wabtallat al-uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Sudah hafal? Satu kali lagi. Dhahaba az-zama' wabtallat al-uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Dalam doa yang lain ada juga yang berdoa dengan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan di bulan Ramadan berikutnya adalah menghindari perkataan-perkataan kotor. Jangankan di bulan suci, di bulan Ramadan, bulan di mana umat Islam melakukan ibadah puasa. Di luar bulan Ramadan pun kita harus meninggalkan perkataan-perkataan kotor, fahisyah dan sebagainya. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita belajar, kita mentarbiyah diri kita. Kita latihan untuk meninggalkan perkataan-perkataan yang menyinggung orang lain, perkataan-perkataan kotor. Sehingga nantinya melalui madrasah Ramadan ini, belajar di bulan Ramadan ini, endingnya kita tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan fahisyah dan sebagainya. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah menahan diri dari godaan. Tentunya di bulan puasa kita berpuasa mulai dari fajar sampai ke waktu maghrib, waktunya berbuka. Kita menjaga diri kita ini dari godaan-godaan. Banyak kemaksiatan yang ada, banyak sekali godaan-godaan makanan, minuman dan sebagainya, hawa nafsu dan sebagainya. Itu semua kita hindari. Maka dari itu banyak tontonan di televisi bisa jadi dikurangi. Bisa kita kurangi. Karena apa? Kemungkinan di sana membuat kita lalai dari ibadah, membaca Al-Quran. Kita lalai dari sholat 5 waktu, amalan-amalan sunnah yang lainnya. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, amalan di bulan Ramadan selanjutnya adalah memperbanyak sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan artinya ini melalui tematik dan sebagainya. Sedekah yang paling baik adalah sedekah di bulan Ramadan. Maka dari itu, sedekah di bulan Ramadan pahalanya sangat besar, berlipat-lipat ganda. Banyak orang di sana yang membutuhkan, yang perlu kita bantu. Bila perlu kita buat agenda harian untuk senantiasa berinfak agar mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berinfak, kita siapkan uang di saku kita. Besok pun demikian. Besoknya lagi kita siapkan uang infak yang mana akan kita sumbangkan. Sehingga nantinya di setiap hari kita belajar berinfak, maka akan mendapatkan keberkahan dari Allah, dari harta yang kita miliki, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pasca Ramadan, setelah Ramadan pun kita tetap berinfak. Kita tetap berinfak sehingga
harta yang kita miliki ini, uang yang kita miliki ini bermanfaat. Yang terakhir adalah i'tikaf di masjid. Amalan di bulan Ramadan yang terakhir adalah i'tikaf di masjid. Nabi SAW ketika masuk di 10 hari terakhir, ia mencontohkan dengan i'tikaf. Idza dakhala al-ashr awakhir fashtadda mi'dharuhu. Jadi kata Aisyah, yang dilakukan Nabi ketika masuk di 10 hari terakhir, dia kencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Bersungguh-sungguh. Kalau fashtadda mi'dharuhu, bersemangat untuk meningkatkan ibadah. Kalau tadi ibadahnya sudah semangat, ditingkatkan kembali di 10 hari terakhir. Karena di sana ada Lailatul Qadar. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.